Lah Mekah sendiri itu tidak pernah kedatangan Rasul semenjak zaman Nabi Ismail. Baru kemudian muncul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu berapa ribu tahun itu? Sampean bayangkan betapa jauhnya Mekah dari Rasul. Sehingga maklum ketika orang-orang Mekah ini kemudian menyembah 360 Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li jami'il muallifil kutubil lati ta'allamnaha wa 'allamnaha, khususan li hadratis Syekh Al-Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani wa li jami'i man ajazana minal masyayikh wal ulama, khususan li hadratis Syekh Muhammad Akram Safwan wa li hadrati jami'i tullab fi hadzal ma'had wa li jami'i hajatina bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wassalatu ala rasulihi asyrafil khalqi wal bariyati. Qauluhu wal bariyati. Sebelum kita membaca lanjutan daripada kitab Nashaihul Ibad, di dalam teks sebelumnya Imam Nawawi menulis kalimat wassalatu ala rasulihi asyrafil khalqi wal bariyat. Wassalatu ala rasulihi asyrafil khalqi, bahwa para rasul ini merupakan makhluk yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kedudukan para rasul ini memiliki kedudukan yang tinggi. Menurut para ulama, seperti keterangan di dalam kitab Majalisus Saniyah, jumlah daripada seluruh nabi-nabinya Allah itu ada 124.000 nabi, dan Rasul itu jumlahnya ada 315 Rasul. Dan di antara 315 ini ada yang kemudian disebut dengan ulul azmi, yakni Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa, dan kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman antara kemunculan para ulul azmi ini panjang. Nabi Adam sehingga kemudian muncul Nabi Nuh. Ini menurut keterangan di dalam kitab tafsir An-Nawawinya Syekh Wahbah Az-Zuhaili, itu kurang lebih 10 abad.
10 abad berarti berapa tahun? 1000 tahun. Ya, 10 abad berarti 1000 tahun. Nabi Adam, kemudian muncul Nabi Nuh, itu jaraknya 1000 tahun. Dari Nabi Nuh alaihissalam kepada Nabi Ibrahim itu diperkirakan juga sekitar 10 abad. 10 abad atau 1000 tahun ini atau 1 milenium, ya kan? 1 milenium itu adalah istilah untuk 1000 tahun. Lalu dari Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Musa bin Imran jaraknya juga sekitar 10 abad atau 1000 tahun. Dari Nabi Musa kepada Nabi Isa, ini menurut keterangan yang sama oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili adalah sekitar 17 abad. Berarti berapa ribu tahun? 1700 tahun. Dari Nabi Isa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Isa itu di Palestina, Nabi Muhammad di Mekah. Nabi Isa kepada Nabi Muhammad sekitar 569 tahun. 569 tahun dari Nabi Isa kepada Nabi Muhammad. Cuma di Mekah itu tidak pernah kedatangan Nabi, tidak pernah kedatangan Rasul semenjak Nabi Ismail alaihissalam, baru kemudian muncul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu berapa ribu tahun itu dari Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, ya kan? Kalau Nabi Ibrahim kepada Nabi Musa sudah 10 abad, dan dari Nabi Musa kepada Nabi Isa 17, berarti 17 tambah 10 2700 ditambah 569 3000 tahun, ya kan? 3000 tahun. Mekah itu tidak pernah kemasukan Nabi, tidak pernah kemasukan Rasul. Mekah loh ya, bukan Palestina. Jadi urut-urutannya Palestina terus Mekah. Palestina Nabi Isa, Mekah Nabi Muhammad. Lah Mekah sendiri itu tidak pernah kedatangan Rasul semenjak zaman Nabi Ismail. Keterangannya ada di dalam kitab Tafsir Yasin Hamamizadah. Sampeyan bayangkan betapa jauhnya Mekah dari Rasul, sehingga maklum ketika orang-orang Mekah ini kemudian menyembah 360 Tuhan, dan bahkan di antara sekian banyak Tuhan, ini adalah Tuhan yang dibuat dari makanan, yang ketika yang membuat ini lapar, maka kemudian leher si Tuhan ini ditebas dan kemudian dimakan. Jadi ono ceritane wong mangan pangeran gitu. Dan disitulah kejahiliahannya. Jahiliyah itu bukan berarti bodoh IQ-nya, tidak, tetapi IQ-nya orang-orang Arab ini luar biasa. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an mampu menghafal sekian ribu hadis tanpa beliau mencatat apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Tetapi kita kalau tidak dicatat, misalkan kita disuruh ke pasar sama orang tua kita, tolong belikan saya ini, kalau tidak dicatat nyampe pasar lupa kita. Maka kecerdasan kita kalah sebetulnya sama orang-orang jahiliyah. Itulah sedikit cerita tentang kerasulan. Masya Allah, luar biasa. Nah, Rasul Nabi ini adalah asyraful khalqi, makhluk yang paling istimewa. Sebagaimana dikatakan di dalam kitab Majalisus Saniyah, bahwa Allah menciptakan makhluk itu dalam 3 model. Satu, Allah menciptakan makhluk yang punya akal tapi tidak punya nafsu. Siapa mas? Punya akal tapi tidak punya nafsu. Malaikat. Punya akal tapi tidak punya nafsu. Ada lagi ciptaan Allah, kata kitab Majalisus Saniyah itu, punya nafsu tapi tidak punya akal. Apa itu? Bahain, rojokoyo bahasa Jawanya.
hayawan. Mereka punya nafsu tapi tidak punya akal. Lalu yang ketiga, kata kitab Majalisus Saniyah itu, Allah menciptakan makhluk ya punya akal ya punya nafsu. Siapa? Manusia. Maka kecenderungan manusia itu bisa dilihat. Kalau akalnya lebih lebih kuat pengaruhnya daripada nafsunya, maka dia lebih cenderung kepada malaikat. Tapi kalau nafsunya lebih kuat mengalahkan akalnya, maka dia lebih cenderung kepada hayawan. Nah itu, sehingga kita bisa mikir, ini kita sekarang manusia, hewan apa? Malaikat. Ketika kecenderungan kita akal menang, nafsu kalah, malaikat kita. Membo malaikat. Tapi kalau nafsu yang menang, akal yang kalah, maka kita membo kewan. Menungso rapati menungso tapi kewan. Tapi kalau bisa setara antara akal dan nafsu, maka dia adalah manusia.